Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya percaya keadaan kita baik, dahsyat. Oleh karena Tuhan kita dahsyat. Kita sudah memasuki hari yang baru, ya, 2 Juli 2024. Wow, tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2024. Tuhan Yesus dahsyat ya, selalu menyertai kita. Yuk kita doa dulu sebelum kita saat teduh. Tuhan terima kasih, Engkau sungguh dahsyat. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa saja yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Penyertaan, kebaikan, bahkan tubuh yang sehat, keluarga yang menyenangkan, anak-anak yang menyenangkan. Terima kasih Yesus untuk apapun Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan saat teduh. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Kiranya kasih Tuhan, pengajaran Tuhan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman-Nya di kitab Ratapan 3, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Kitab Ratapan 3, ayat 22, ayat sampai dengan 26. Judul saat teduh kita adalah Nantikan Tuhan dengan diam. Ya, nantikan Tuhan dengan diam. Perhatikan firman Tuhan berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu bagaimana adanya satu tekanan kehidupan yang dialami oleh suatu bangsa, ya. Yeremia ini adalah seorang nabi yang dia berjuang untuk bangsa-bangsanya, tetapi karena kemurkaan Tuhan, bangsa itu jatuh dalam dosa dan Tuhan murka. Makanya Yeremia menuliskan ini, ratapan, sajak, isi hati. Dia menyampaikan itu, ditulis dalam kitab Ratapan, sebagai rasa syukurnya, sebagai rasa kasihnya kepada Tuhan yang menaungi kehidupannya. Perhatikan di kitab ya, ayat yang pertama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang namanya kasih setia Tuhan itu diberikan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu apa toh? Kasih Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu seperti penyertaan, kebaikan, kemurahan, pembelaan, diberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan. Itu kasih setia Tuhan. Ya, kita dibela, kita dipelihara, kita dikasihi, itu kasih setia Tuhan. Jadi di kitab ini dikatakan bahwa tak berkesudahan kasihnya. Saudara, apakah kita masih memahami? Apakah kita masih berani untuk mengatakan, atau dengan kesadaran diri kita mengakui kebesaran Tuhan bahwa tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, memang selalu baru setiap hari. Kalau kita pagi hari bisa bangun tidur gitu ya, dalam keadaan yang sangat baik. Sekalipun mungkin tubuhnya sakit. Sekalipun mungkin persoalannya nggak kunjung selesai. Tetapi ada rasa syukur yang ditimbulkan di dalam hati, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu hanya diucapkan oleh orang yang pertama adalah dia mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua adalah dia memiliki hidup yang dekat dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, dia tidak peduli keadaannya. Jadi kalimat ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang mengetahui dengan sungguh, mengenal dengan sungguh siapa Tuhannya. Makanya dalam keadaan terhimpit sekalipun, dalam keadaan jatuh dalam pencobaan, dalam keadaan hancur-hancuran, Ratapan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi.
Tapi berbeda ketika kita bangun pagi dengan mengatakan, aduh aku gak suka hari ini. Hari kemarin hari sial. Aku berdoa semoga hari ini gak sial. Nah ini pertanda bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Atau ketika bangun pagi, dia mengatakan, aduh sudah hari baru. Saya malas banget pergi ke kantor. Saya malas banget kerja ketemu dengan orang ini. Nah, dia tidak tahu rahmat Tuhan. Dia hanya bisa melihat kesukaran. Dia hanya bisa melihat penderitaan. Tetapi ratapan mengajarkan kepada kita semua. Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita semua. Tekanan sebesar apapun. Keadaan sesusah apapun. Kehancuran seperti apapun. Dia mengajarkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Rahmatnya baru setiap pagi. Nah, apakah kita menyadari itu? Bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi ketika seseorang memiliki keberanian, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kesusahan yang kemarin sudah bisa aku lewati. Sekarang aku memasuki hari yang baru. Aku melihat rahmat-Mu. Aku mau bersyukur kepadamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau pagi hari kita bisa memuliakan Tuhan seperti ini, maka tubuh, jiwa, dan roh kita pasti sehat. Karena memulai dengan rasa syukurnya di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli dengan tekanan apapun. Dia bangun, melihat pagi hari, dia buka jendelanya, dia lihat pagi hari, dia bisa melihat terang, matanya sehat, kakinya bisa berjalan, keadaannya baik. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau orang memiliki kebiasaan hidup seperti ini, gak gampang diintimidasi, saudara. Iblis mau mempertontonkan kita dengan penderitaan atau kehancuran sekalipun. Tetapi karena pengenalan kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia ini, karena dia mengenal siapa Tuhannya, karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya, karena dia tahu bahwa keadaannya baik karena kemurahan Tuhan, maka dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap pagi. Coba kalau kita tiap hari bisa mengatakan ini di hadapan Tuhan. Tiap pagi kita mengatakan ini kepada Tuhan. Maka iblis tidak akan memiliki cara bagaimana untuk menghancurkan kehidupan kita. Bagaimana caranya mengintimidasi kita. Karena hatinya berlimpah dengan ucapan syukur. Perhatikan saudara ya. Iblis itu paling takut. Paling takut kalau yang pertama, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, iblis itu takut kalau kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, iblis paling takut kalau kita tidak gentar. Jadi, kalau hari-hari ini kita begitu berkesusahan, kita mengalami tekanan kehidupan yang begitu luar biasa dahsyat, kita jatuh bangun dalam dosa terus-menerus, karena mulutnya tidak menggunakannya untuk pujian dan penyembahan. Makanya saudara ya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nanti yang tidak tahu lagu ini cari di YouTube. Ya, cari di YouTube, ini lagu dahsyat banget. Kita mau mengalami apa saja, Anda yang mengalami sakit penyakit. Saya pada waktu pernah dirawat dalam sebuah rumah sakit begitu saudara ya. Saya cukup parah pada waktu itu. Begitu saya bangun, saya memuliakan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi
menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Perhatikan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Artinya apa toh? Posisi kita tidak terlalu tinggi di hadapan Tuhan. Tidak mengeluarkan kata marah, tidak mengeluarkan kata kecewa. Sekalipun saya dirawat di rumah sakit, tetapi tetap ada rasa syukur yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi ketika kita mengalami itu, pengenalan akan Tuhan, keakraban kita, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu yang menyebabkan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Makanya mulutnya penuh dengan pujian. Amin. Ya. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Di situ dikatakan tak habis-habisnya. Berarti stoknya nggak pernah minus. Selalu baru, selalu baru. Kalau kita susah mengampuni orang lain, berarti stok kasih Tuhannya lagi menipis. Minta sama Tuhan. Minta, saudara. Tuhan, hari yang baru, saya mengalami tekanan kehidupan. Saya susah mengampuni seseorang, Tuhan. Tolong berikan aku kasih-Mu, supaya aku dimampukan untuk mengampuni. Nah, kita minta. Berarti waktu kita kesusahan mengampuni, kita mengalami kelemahan tubuh, berarti stok kasih Tuhan sedang minus. Makanya lewat pujian tadi dikatakan, datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengatakan apa? Tuhan, urapi aku dengan kasih-Mu. Tuhan, urapi aku dengan cinta-Mu. Maka kita akan mudah, saudara, untuk bisa mengampuni seseorang. Amin ya. Karena tahu betul, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Jadi stok Tuhan tidak pernah habis. Kita yang suka sering habis. Makanya datanglah pagi-pagi di hadapan Tuhan. Minta lagi, dialirkan kasih Tuhan Yesusnya, dialirkan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan, ini sudah hari baru. Saya telah memasuki hari yang baru. Aku percaya aku mendapatkan tuntunan. Nah, ketika kita terbiasa dengan seperti ini, maka kita akan mengakui kebesaran Tuhan. Maka akan pujian ini, makanya kalau kita dengar pernah dengar pujian ini, saudara, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Doanya sedikit, tetapi mulutnya penuh dengan pujian. Karena apa? Karena tahu bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Amin. Praktek, saudara. Praktek. Masih banyak sekali yang suka komplain, bukan komplain, DM kepada saya mengatakan, Bu, saya mengalami tekanan kehidupan. Saya takut, Bu, menghadapi hari ini. Nyembah Tuhan. Ya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Makanya pagi-pagi jangan mengeluh. Pagi-pagi jangan marah-marah. Pagi-pagi penuhi mulut dengan pujian. Anda harus praktek. Ya. Jangan ada yang ikut live saya gampang GERD, gampang sakit lambung. Yang ikut live saya jangan gampang cengeng. Yang suka ikut live saya jangan suka mengeluh. Amin. Ikuti tuntunan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Coba kalau pagi-pagi seperti ini. Ayo saudara, ya, kita praktek pagi hari ini. Ya, ayo. Yang tahu pujian ini, nikmati hadirat Tuhan, ya. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan roh puji-pujian melekat kepada anak-anak-Mu yang ikut live ini. Biar setiap kami dipenuhi dengan pujian penyembahan. Terimalah roh pujian penyembahan dari surga turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
Allahku. Wow. Saudara, ketakutan yang melanda dibabat habis, dihancurkan dengan pujian penyembahan. Amin. Ada kuasa dalam doa, pujian penyembahan. Ya, ada ketenangan di hati, ada sukacita. Amin. Ya, praktek setiap hari ya. Nanti ketika engkau yang sakit lambung, engkau yang sakit GERD, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, nyembah Tuhan. Amin. Terima kuasa itu. Ya, wow, dahsyat banget. Ayat berikutnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Wow, selalu baru saudara. Kasih Tuhan bukan yang tersisa kemarin. Kita suka sekali makan makanan yang kemarin, makan makanan yang diangetin, kita suka. Tetapi kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu fresh. Seperti pagi hari ini saudara. Wow, saya merasakan bahwa hadirat Tuhan turun pagi hari ini. Saya berdoa Anda merasakan hadirat Tuhan. Tuhan sedang mengunjungi pagi hari ini Anda dan saya. Wow. Oh Tuhan, dahsyat banget. Lihat loh, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Dahsyat banget. Wow, Tuhan Yesus kau dahsyat. Saudara, tekanan kayak apapun, makin nyembah Tuhan. Rasa sakit penyakit yang kau alami, nyembah Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ini dikatakan begini, selalu baru tiap pagi. Fresh anointing itu turun atas Anda dan saya. Fresh anointing itu memenuhi keluarga kita. Fresh anointing itu memenuhi di mana kita sedang berada. Fresh anointing memenuhi rumah kita, kamar doa kita. Wow. Fresh anointing ketika turun saudara, atmosfer rumah itu diubahkan Tuhan seperti atmosfer yang ada di surga turun mengubahkan rumah kita. Saudara, kalau engkau merasakan bahwa rumahku singuk banget, aku susah mendapatkan damai sejahtera, aku ribut terus dengan pasanganku, aku ribut terus dengan mertuaku, ubah. Tuhan, aku berdoa, aku rindu kau ubahkan rumahku Tuhan. Teduh Tuhan, teduh Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Anda yang kerja di kantor, penuhi mulutmu dengan pujian. Amin. Dimanapun kita berada, perhatikan kitab Yosua di pasal yang pertama. Saya sudah ajarkan di beberapa waktu yang lalu. Setiap tanah yang kita injak adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi wilayah mana saja yang kita menginjakkan kaki, lepaskan damai sejahtera saudara. Lepaskan damai sejahtera. Makanya penuhi hati, penuhi kehidupan kita dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, jangan punya hati yang uring-uringan, marah, kecewa, sedih terus menerus. No, penuhi dengan segala pujian, penuhi dengan segala damai sejahtera Tuhan. Minta saudara, minta. Makanya ketika kita sudah kehilangan kekuatan Tuhan, minta sama yang empunya kasih, minta yang samanya empunya damai sejahtera itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, penuhi hadirat Tuhan. Orang yang suka ribut dalam rumah tangga, berarti api Tuhannya lagi padam. Jadi nyalakan api Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dahsyat banget. Saudara, saya merasakan sekali Anda lagi dijamah sama Tuhan pagi ini. Anda berlimpah dengan ucapan syukur. Saya tahu sungguh bahwa Roh Kudus sedang menjamah Anda pagi hari ini. Makanya penuhi dengan pujian. Amin. Roh Kudus sedang hadir, saudara. Roh Kudus sedang hadir menjamah hati kita masing-masing. Ya,
penuhi rumah dengan pujian penyembahan, ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berikutnya ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jiwa yang lemah, jiwa yang berkesusahan, ngomonglah kepada jiwa itu, perintahkan kepada jiwa, ngomong sama Tuhan. Perintahkan jiwa itu untuk memuji Tuhan. Gerakkan jiwa untuk memuji Tuhan. Gerakkan jiwa, saudara. Kalau jiwamu lemah, engkau mengalami kelemahan tubuh, sakit lambung, sakit GERD, akibat banyak pikiran dan lain sebagainya, perintahkan jiwamu untuk memuliakan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwanya harus diperintahkan untuk memuji Tuhan. Jadi kau tidak akan gampang takut, saudara. Saya pun lakukan itu. Ketika tekanannya begitu besar, ketika saya tidak tahu lagi jalan keluarnya seperti apa, saya perintahkan kepada jiwa saya, "Hei jiwaku, muliakan Tuhan." Cari lagu pujian penyembahan yang mengagungkan Tuhan, saudara. Semua lagu rohani baik, tapi pilihlah lagu yang mengagungkan Tuhan. Lagu yang mengagungkan Tuhan itu seperti apa? Yang memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Itu lagu kebesaran. Ya, memuliakan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Nah, ini lagu pengagungan. Jadi penuhi jiwa. Jiwa yang kosong, jiwa yang haus, jiwa yang lapar. Nyembah Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau lagi mengalami yang namanya kelemahan tubuh, jangan minum obat supaya bisa tidur dan tenang. Ketenangan hanya bisa didapat dari Tuhan. Makanya di kitab ratapan ini dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Yang artinya adalah segala kehidupan kita itu biarkan Tuhan yang kontrol. Biarkan semua apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, biarkan Tuhan yang pimpin kita. Tuhan adalah bagianku. Jadi kalau susah tidur, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau tidur. Izinkan aku menyembah. Saudara, saya bertahun-tahun pernah mengalami yang namanya susah tidur. Kalaupun saya tidur itu hanya sedikit sekali. Tapi begitu Tuhan tahu, begitu Tuhan ajarkan kepada saya tahu, saudara. Kathy, ada kuasa di dalam setiap pujian penyembahan. Saya nyembah Tuhan, saudara. Setiap kali saya susah tidur, karena orang susah tidur itu, rata-rata orang susah tidur karena apa, saudara? Yang pertama adalah banyak pikiran, yang kedua stres yang berkepanjangan, yang ketiga overthinking. Gampang sekali dikuasai oleh ketakutan, makanya susah tidur. Pikirannya muter. Kalahkan itu dengan pujian penyembahan, dan itu saya lakukan, saudara. Makanya saya pegang kuat ini. Tuhan adalah bagianku. Jangan kasih kesempatan iblis untuk intimidasi kita. Katakan ini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Itu artinya memerintahkan jiwa untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Ada kuasa di balik itu. Saya sembuh dari susah tidur. Saya sembuh dari sakit mental itu melalui pujian penyembahan, saudara. Berapa sering saya tuh minum obat tidur, tapi saya tinggalkan itu. Saya tahu siapa Tuhan saya. Lihat, saudara, saya sehat. Dulu saya gampang sakit. Dulu saya gampang sekali masuk rumah sakit. Tapi sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya semuanya pasti baik. Kalau ada pujiannya, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Memang semua baik. Makanya jangan kita itu mikir, tapi saya hancur, Bu.
Saya direndahkan orang, Bu, semua baik. Semua baik. Saya ngalami banyak kehancuran, saudara. Tapi lihat, saya ada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saya mengalami banyak kehancuran, direndahkan orang seperti apa. Tapi lihat, saya tetap melayani jiwa-jiwa. Yang terpenting itu adalah apa toh? Penyertaan Tuhan. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Jangan diperbudak dengan ketakutan. Jangan diperbudak dengan segala overthinking. Jangan diperbudak dengan kelemahan tubuh. Lawan semuanya itu dengan pujian, penyembahan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi Anda harus perintahkan jiwa. Berikutnya, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Perhatikan kata oleh sebab itu. Yang artinya apa toh? Bahwa ternyata yang kita lakukan ini tuh sia-sia. Apa kesia-siaannya? Ketika kita tidak memasukkan kehidupan kita di dalam Tuhan, semuanya sia-sia. Makanya garis bawahi kata oleh sebab itu. Artinya semua yang kita lakukan di waktu-waktu yang sebelumnya itu adalah sia-sia. Karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Sewaktu kita itu banyak utang, sebelum kita pinjam duit, kita tidak berharap kepada Tuhan. Kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Sewaktu kita mengalami sakit penyakit, Tuhan sudah katakan engkau harus mengampuni, supaya engkau tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi kita tidak lakukan. Makanya yang terjadi apa? Kita sakit. Makanya perintahkan kepada jiwa, pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Apa yang bisa dilakukan iblis, saudara? Ketika kita itu memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Saya praktek setiap hari, saudara. Tekanan kehidupan yang saya alami gak gampang. Saya mengalami kesusahan. Tapi saya tidak mau diperbudak dengan kesusahan. Saya tidak mau diperbudak dengan ketakutan. Makanya saya praktek setiap hari. Saya memuliakan Tuhan. Persis seperti di kitab ratapan ini. Saya tahu kasihnya selalu baru. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bagianku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dan yang keempat adalah, aku berpengharapan di dalam Tuhan. Saya nggak peduli apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ketika saya mengatakan pengharapanku hanya kepada Tuhan, maka aku tidak takut sedikit pun. Praktek, saudara. Pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Hancur sudah, nggak apa-apa. Pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Sakit penyakit nggak kunjung sembuh, it's okay. Pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Yang penting sekarang, hari ini, Anda dan saya harus hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar itu apa toh? Mengampuni, mengasihi. Ayo kembali kepada kasih mula-mula. Hiduplah jujur. Hiduplah dalam ketenangan. Carilah ketenangan setiap hari, saudara. Jangan ribut terus. Ya, tenangkan jiwa. Tapi persoalannya, Bu, bagaimana kalau kita itu tinggal dengan orang-orang yang toksik banget, ngajak ribut terus? Kita yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Agar supaya kita punya kuasa, kita punya power untuk bisa memerintahkan setiap spirit kemarahan itu tunduk atas setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan adalah berikutnya ya, ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ini loh. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang tidak berpengharapan pasti menilai Tuhan itu tidak baik. Ya Pak ya. Sewaktu kita mengatakan Tuhan kok tega banget ya, itu pertanda bahwa kita tidak bisa berpengharapan. Kalau kita menilai Tuhan itu lambat, tidak menolong kita, berarti kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita menilai bahwa Tuhan itu tega sama kita, menghancurkan kehidupan kita, berarti kita tidak bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sesimpel itu, saudara. Makanya ini firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu perhatian, saudara. Tuhan adalah baik bagi orang yang berpengharapan kepadanya. Kalau kita masih negative thinking, kalau kita masih suka curiga sama Tuhan,
kita malas berdoa, itu pertanda bahwa pengharapan kita itu tidak kepada Tuhan. Tapi pengharapan kita kepada mujizat, pengharapan kita kepada kesembuhan, pengharapan kita hanya kepada uang, pengharapan kita kepada posisi pekerjaan, pengharapan kita hanya kepada apa? Manusia. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Satu mamon, satu Tuhan. Satu Tuhan, satu hantu. Gak bisa, saudara. Kita harus ambil satu. Kita punya dua kaki pun gak bisa. Kaki sebelah kanan, kakinya ikut Tuhan Yesus. Sebelah kiri, pakai kekuatan sendiri. Gak bisa. Jadi periksa diri Anda sendiri. Ketika aku tidak percaya kepada Tuhan, ketika aku marah dengan Tuhan, ketika aku menilai Tuhan tidak menolong aku, itu artinya aku tidak menaruh pengharapan seutuhnya kepada Tuhan. Sesimpel itu. Makanya nyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, ingat loh ya, mengasihi Tuhan itu bukan karena supaya kalau keadaannya sudah baik, kalau semuanya udah beres, baru datang kepada Tuhan, baru mengasihi Tuhan, baru melayani Tuhan. Itu telat. Kapan terlambat, saudara, ketika kesempatan itu tidak ada? Orang kalau sakit melayani Tuhan bisa? Tidak bisa toh? Nah, jangan nunggu sakit. Jangan nunggu bangkrut semuanya baru melayani Tuhan. Jangan nunggu hancur-hancuran, keluarganya hancur-hancuran baru ingat, oh iya, kenapa aku nggak melayani Tuhan? Begitu telinga ini mendengar, layani Tuhan, pergilah melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak sama dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti ini, saudara. Namanya aja melayani Tuhan. Baca firman Tuhan, ya. Seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak urapan. Wanita ini wanita berdosa atau bukan? Wanita berdosa. Sampai orang-orang yang followersnya Tuhan Yesus aja itu sampai underestimate dengan si perempuan itu. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Minyak yang paling mahal disebutkan di situ. Yang artinya apa? Saya itu orang berdosa. Saya ingin sekali memberikan hidup saya untuk Tuhan. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia tahu di hadapannya ada Yesus. Dia memberikan minyak yang mahal itu. Minyak itu bicara apa? Minyak bicara tentang kasih mula-mula. Minyak bicara tentang pertobatan. Minyak bicara tentang kembalinya kepada kasih Tuhan. Dia tidak mau kembali kepada dosa baru. Dia sungguh-sungguh tidak mau dengan dosa-dosanya. Tidak mau. Dia datang untuk mengurapi kaki Yesus. Karena dia tahu sungguh dia bukan siapa-siapa. Sama seperti kita. Layani Tuhan. Kehancuran, kegagalan, hilang apa saja lah ya yang kita sedang alami sekarang. Layani Tuhan. Datanglah tiap pagi. Memuliakan Tuhan itu melayani loh. Kita baca firman Tuhan itu melayani Tuhan loh. Kita memuji Tuhan itu kita melayani Tuhan loh. Amin ya. Tetapi melakukan pekerjaan Tuhan itu lain lagi. Melayani di gereja, melayani jiwa-jiwa, melayani pasangan, melayani anak-anak, melayani mertua, itu melayani. Itu namanya melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jangan nunggu semuanya itu, saya belum jadi apa-apa, Bu. Saya itu paling benci sama orang yang mengatakan saya belum siap melayani. Anda tidak akan pernah siap. Dan Anda akan kehilangan kesempatan. Percayalah. Saya itu paling benci sama orang sombong. Suka minta berkat tapi nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Maaf ya saudara, agak keras. Orang sombong itu kayak begitu. Saya belum siap, Bu. Saya itu banyak dosa. Kalau sudah tahu banyak dosa, ya cepat bertobat. Layani. Tuhan itu selalu memberikan kita itu berkat loh tiap hari. Kita mau balas dengan kasih Tuhan itu pakai apa sih, saudara? Kita itu sudah jadi anak itu sudah kurang ajar sama Tuhan itu berkali-kali. Sadar tidak bahwa kita itu kurang ajar sama Tuhan berkali-kali. Tapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan aja kita masih suka pelit. Bayar persembahan pelit, tidak mau melayani di gereja. Saudara, jangan sampai kesempatan itu dicuri sama iblis. Dan kita tidak bisa punya kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus pada persoalan pribadi, saudara. Kalau saudara tahu persoalan pribadi saya, waduh, saya itu sampai nggak peduli dengan persoalan pribadi saya, saudara. Saya tiap hari melayani Tuhan.
Saya tiap hari melakukan pekerjaan Tuhan, tiap hari konseling sama orang, tiap hari doain orang, tiap hari ketemu sama orang. Memangnya saya nggak punya kebutuhan hidup? Punya, saudara, punya. Tapi karena saya tahu betul bahwa yang saya lakukan ini nggak bisa 1%-nya aja untuk membalas kebaikan Tuhan, nggak bisa juga. Saya sadar betul siapa saya. Saya ini hanya orang bodoh. Saya bukan orang yang siapa-siapa, hanya sebuah keset. Tapi saya lakukan dengan segenap hati. Kalaupun saya ada kebutuhan kehidupan, saya cukup mengatakan Tuhan yang ini belum. Cuman itu aja yang saya cuma berani ngomong. Saya nggak berani, saudara. Yang namanya saya teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani loh. Kok nggak tolong aku? Aduh tuh, saudara. No, maaf sekali. Saya suka mengajarkan kepada adik-adik rohani saya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kau banding-bandingkan dengan pemberianmu. Sudah merasa bayar persepuluhan, sudah merasa bayar buah sulung, sudah merasa melayani ini dan itu. Lalu kita komplain sama Tuhan, kok gini hidup saya Tuhan? Itu artinya hitung-hitungan. Dan yang kedua, itu yang disebut dengan sombong. Saya pun menerapkan itu di dalam hidup saya sendiri, saudara. Jadi, ayo layani Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Sudah Bu, tapi di keluarga sih, itu betul. Memang dimulai dari keluarga. Tapi jangan jadikan alasan cuman area keluarga saja yang dilayanin. Saudara, saya mau kasih tipsnya ya. Saya bisa sekuat ini karena saya sering melayani. Serius. Saya bisa setegar ini, sekuat ini karena semakin sering saya melayani. Apalagi kalau saya itu melayani konseling atau doa gitu ya. Urapan Tuhan itu justru turun pada saya. Kekuatan itu justru turun kepada saya. Asalkan cara melayaninya benar ya. Hidup kita asalkan benar ya. Jangan karena ada embel-embel di belakang. Asalkan hidupnya benar aja. Saya bisa seperti ini justru karena saya melakukan pekerjaan Tuhan. Saya nggak tahu saudara kenapa Tuhan ingatkan pagi hari ini. Jadi jangan tunggu kita ancur-ancuran, jangan tunggu kita sakit. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Iya Bu, saya lagi sakit, saya nggak bisa pelayanan. Itu artinya sudah hilang kesempatan. Iya Bu, saya sudah hancur-hancuran, saya sudah nggak punya uang lagi. Mau pergi naik taksi, mau naik angkot, nggak ada uang Bu. Ya itu sudah nggak ada kesempatan. Makanya justru ketika kita sudah dalam kondisi yang sehat seperti ini, jangan hitung-hitungan. Baik hitung-hitungan secara keuangan, tubuhmu, waktumu, hidupmu, jangan hitung-hitungan. Saya seperti ini karena justru melakukan pekerjaan Tuhan. Sehari saya ketemu sama orang itu bisa 5-4 orang saudara. Lelah memang, gak masalah. Tapi buat saya, itu saya memberikan untuk Tuhan gak ada apa-apanya. 0,5% aja saya belum bisa balas itu. Ya. Ayo, minimal 1 orang setiap hari latihan. Minimal 1 orang setiap hari latihan. Melayani jiwa. Kasih kekuatan. Anda nanti akan kuat sendiri. Doakan orang. Doa Anda akan menjadi powerful. Berkati. Kalau Anda lagi jalan gitu ya, ada pedagang yang sepi, ada toko yang sepi, jualannya sepi gitu. Berkati Tuhan, aku memberkati. Jualannya laku Tuhan, aku memberkati. Dirinya sendiri berkekurangan, tapi dia sendiri memberkati. Orang yang seperti ini pasti hidupnya diperhatikan Tuhan. Perhatikan janda Sarfat yang miskin itu. Ya. Dia sendiri buat makan, buat diri sendiri aja nggak bisa, buat anak-anaknya juga nggak bisa, stoknya sedikit sekali. Tapi begitu Nabi Tuhan itu datang ke rumahnya, Nabi Tuhan itu bilang, bagaimana saudara? Bikinkan aku roti bundar. Si janda ini akhirnya membuat makanan. Artinya apa toh saudara? Dia tahu bahwa ada hamba Tuhan yang datang. Dia berikan, dia persembahkan yang tinggal sedikit itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberkati si janda Sarfat ini melalui seorang nabi yang mengurapi dia itu. Nah,
Dahsyat nggak saudara? Makanya saudara, jangan menyepelekan pelayanan. Ada hadirat Tuhan yang dahsyat, justru melimpah dalam kehidupan kita. Ya, praktek ya. Nanti kalau pergi dari rumah, ada lihat sekeliling, berkati. Berkati. Anda akan menjadi powerful. Anda akan menjadi orang yang sangat berbeda. Ya, dahsyat. Berikutnya saudara, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini kuncinya, supaya kita itu tidak kurang ajar di hadapan Tuhan. Saya pun melakukan itu. Ya, adalah baik menanti dengan diam. Loh, dikunci mulutnya. Jangan sampai kita sudah minta tolong Tuhan, kita datang cuma minta tolong saja, tapi mulutnya banyak ngomel. Menanti dengan diam. Diam di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, ya tetap melakukan. Kita sendiri harus ada usaha, ya. Untuk usaha menjalankan kehidupan harus tetap ada. Tapi mulutnya dikunci. Dikunci dari apa saudara? Dari kemarahan, dari kekecewaan, ya. Terus melihat kegagalan, sampai kita menghujat Tuhan, sampai kita marah-marahin dengan orang-orang di sekitar kita. Ini loh mulutnya dikunci. Supaya jiwa kita itu mengalami ketenangan. Satu. Yang kedua, mulut yang dikunci itu tuh kita memuliakan Tuhan. Sudah, muliakan Tuhan saja. Saya tidak mau melihat yang ke belakang saudara. Memang kehancuran yang saya alami gak sedikit, tapi saya tidak mau menoleh ke belakang. Itu hanya menyakitkan jiwa saya. Itu hanya menyakitkan diri saya sendiri. Orang yang suka menoleh ke belakang, itu hanya akan menimbulkan sakit penyakit. Saya tahu itu. Makanya saya tidak mau melakukan. Saya katakan kepada jiwa saya, Kathy, bangkitlah. Yang gagal ya sudah, yang hancur ya sudah. Aku percaya kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Aku percaya ada masa depan yang indah di hadapanku. Aku tidak sendirian. Aku pegang kuat janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan aku dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Kuasanya hebat. Sudah, makanya diperkatakan saudara. Firman Tuhan itu harus diperkatakan, amin. Ya, agar supaya kita menjadi orang yang kuat. Tidak gampang disetir dengan segala ketakutan. Amin ya. Adalah baik nih loh, adalah baik. Kalau dikatakan adalah baik berarti supaya apa toh terjaga nih loh. Hati kita itu terjaga, kesehatan kita terjaga, mental kita terjaga. Karena apa toh saudara? Karena kita itu mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Semuanya akan terjaga dengan baik. Amin ya. Engkau sendiri yang tahu kondisi mentalmu seperti apa. Anda sendiri yang tahu kondisi jiwanya seperti apa. Ayo muliakan Tuhan. Belajar ngomong yang baik. Belajar ngomong yang positif. Jangan pernah mengatakan, saudara ini perhatikan ya. Jangan pernah mengatakan ini hari sial. Saya anti untuk ngomong hari sial. Saya tidak mau mengatakan saya bokek. Saya tidak mau mengatakan saya nggak punya uang. Saya tidak mau mengatakan, ya saya kan cuma seperti ini. No. Saya tidak mau merendahkan Tuhan saya. Kalau realitanya nggak ada uang. Ini saya mau kesaksian saudara ya. Ini benar, saya mau kesaksian. Setahun yang lalu ketika itu saya sedang ada di Starbucks gitu ya, di coffee shop gitu. Sedang menunggu seseorang untuk kami ada pelayanan konseling. Ketika saya lagi menunggu orang itu untuk datang, tiba-tiba dari gereja kami itu diinfokan begitu ya di WhatsApp grup begitu bahwa akan ada acara Everyone Asia tanggal 3 sampai 5 Juli 2024. Nih ya, besok saudara ya. Terus tiba-tiba saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, tahun depan saya ada uang nggak ya untuk saya bisa ikut acara ini? Lalu tiba-tiba saya tuh pengen nangis saudara. Lalu saya masuk ke toilet begitu, saya nangis di hadapan Tuhan, saya ngomong begini, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalau engkau percaya kepadaku untuk bisa ikut acara ini, engkau akan menyediakan berkat buatku. Ketika saya ngomong begitu, saudara, saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Aku percaya Tuhan, engkau akan mencukupkan. Itu setahun yang lalu, saudara. Acaranya besok, saudara.
Dan Anda tahu saudara, bulan Mei yang lalu ada seorang jemaat Tuhan. Dia menyediakan berkat buat saya. Semua di cover saudara, mulai dari hotel, transport, semua biaya yang saya butuhkan di cover. Bulan Mei sudah ditutup dananya. Yang tadinya, bayangin di bulan Mei, ini sekarang bulan Juli. Artinya apa toh saudara? Waktunya belum tiba, sudah ada yang cover. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan itu menyediakan berkat saudara? Yang pertama, kita tahu siapa Tuhan kita. Yang kedua, mengapa berkat itu turun? Yang kedua, ada ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur itu pasti percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dijaga hatinya, bahwa Tuhan itu pasti bisa menolong. Dan terjadi saudara, terjadi saudara. Saya semua dana ada. Setahun yang lalu saya nggak pegang dananya, sedikit pun saya nggak pegang saudara. Tapi Tuhan tepati janjinya, bukan last minute. Tapi 3 bulan yang lalu berarti ya, kalau itu bulan Mei, berarti 3 bulan sebelum acara dimulai, Tuhan sudah cukupkan dananya. Saya nggak minta tiap hari tak ulang-ulang gitu, enggak saudara. Saya cuma doanya sekali itu aja di tahun yang kemarin. Dan setelah itu, saya cukup mengatakan kalau Tuhan percayakan ini ya saya akan datang. Saya pasti bisa melayani. Saya nggak mengulang-ulang doa saya, enggak. Saya cuma sekali itu doanya di tahun kemarin. Kenapa kok doanya nggak saya ulang saudara? Karena saya tahu sungguh. Saya tahu Tuhan saya. Yang kedua, yang terpenting adalah hidup saya benar. Saya melakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya penuh bahwa Tuhan cover. Nah, untuk urusan yang kayak begini aja Tuhan pelihara loh. Apalagi untuk hal yang lain. Makanya saudara praktek ya. Praktek saudara. Praktek. Jangan kotori hati dengan yang namanya ya hidup kok gini-gini aja. Ya, bokeh. Ya, hari sial. Stop. Kalau mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, jangan pakai untuk mengutuki hari yang Tuhan sudah berikan. Ingat loh ya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Jangan kotori mulut. Karena itu hanya akan mendukakan hati Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita hal yang terbaik. Sama halnya kalau kita punya orang tua. Coba aja kalau kita lihat itu di meja makan. Ya, papa mama ngasih makannya cuma kayak gini doang. Itu menyedihkan tidak? Kalau ada orang tua digituin sama anaknya. Sedih kan? Demikian pula Bapa kita di surga. Sewaktu kita mengatakan bokeh nih. Sewaktu kita mengatakan hari sial. Kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita menciptakan kutuk dalam kehidupan kita sendiri. So, yang biasa ngomong seperti itu cabut saudara. Jangan mau dikuasai iblis, mulut kita ini jangan mau dikuasai sama si setan. Dengan mengatakan bahwa ini hari sial. Takdir saya ditakdirkan miskin. No, Anda dan saya ditakdirkan hidup berkelimpahan. Kalau setahun yang lalu aja saya nggak bisa punya dana untuk bisa ikut everyone. Coba lihat. Karena saya memperkatakan apa yang baik. Saya memperkatakan perkataan-perkataan positif yang terus memuliakan Tuhan. Dananya sudah ada. Nggak perlu minta. Saya nggak perlu minta siapapun, saudara. Orang akan datang dengan sendirinya. Amin. Ya. Jadi, nantikan Tuhan dengan diam. Diam di sini artinya dijaga mulutnya. Jangan sampai kita menghujat Tuhan. Jangan menghujat harimu sendiri. Jangan mengotori harimu sendiri. Ya. Yang pertama, ingat baik-baik. Selalu baru setiap pagi. Ya, diingat baik-baik rahmat Tuhan. Yang kedua, miliki jiwa yang merindukan Tuhan. Ya, lalu yang ketiga adalah menanti dengan Tuhan itu dengan diam. Yang artinya adalah tunggu aja Tuhan. Anda kalau misalkan punya kebiasaan untuk berhutang, punya kartu kredit dan lain sebagainya, kalau Anda pengen dibebaskan, yang pertama adalah belajar memuliakan Tuhan dan mengucap syukur. Yang kedua, miliki jiwa yang bertobat. Percuma Anda minta didoakan pendeta, tolong doakan saya banyak utang. Kalau Anda tidak hidup dalam pertobatan, percuma. Kita akan hidup dalam utang terus-menerus. Kali lubang tutup lubang. Jadi, bagaimana caranya supaya bebas?
miliki hati yang menyembah Tuhan, percaya penuh bahwa kuasanya begitu dahsyat atas hidup kita. Jangan, saudara, jangan dikit-dikit itu tuh terus kita mengklaim Tuhan nggak tolong-tolong sih Bu, makanya saya itu cari pinjaman. Nah itu pertanda bahwa kita tidak menanti dengan sungguh. Kita tidak menanti dengan sungguh. Saya aja loh, tadi sudah saya kasih tahu toh kesaksian saya. Saya doanya loh cuma sekali tok. Saya nggak ulang-ulang di hadapan Tuhan. Yang penting itu hidupnya benar. Kita percaya, kita yakin Tuhan pasti akan cukupkan. Ya nggak usah diulang-ulang. Telinga Tuhan itu pasti mendengar kok ya, asalkan hidup kita benar. Selesai saudara, ayo kita nyembah Tuhan. Kita percaya penuh bahwa sepanjang hari ini tadi sudah diurapi dengan spirit, dengan roh pujian penyembahan. Sekarang Anda yang baru join, terimalah urapan pujian penyembahan di hatimu. Angkat tanganmu saudara. Goralarabaya shikaralaраbalарaba. Oh ralarabaya shikaralalaraba. Tuhan, kami mau pagi hari ini Tuhan, kami tahu sungguh bahwa Engkau hadir di rumah kami. Pagi hari ini biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah hati kami penuh dengan limpahan syukur. Sebab Tuhan kami dahsyat. Sebab Tuhan kami luar biasa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk keadaan kami hari ini. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuh saudara, Roh Kudus ingatkan begini pagi hari ini. Kalaupun engkau mengalami sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, semua baik. Ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan lewat sakit penyakitmu. Dijaga hatinya. Ya, dijaga hatinya, dijaga hidupnya. Semua baik. Dan yang kedua, Tuhan juga ingatkan. Engkau mengalami tekanan kehidupan kayak apapun. Dililit utang segede apapun. Tuhan katakan pagi hari ini semua baik. Semua baik. Makanya muliakan Tuhan dengan mulut kita. Hati kita berlimpah dengan ucapan syukur. Semua baik saudara ya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bahkan engkau yang mengalami kebangkrutan sekalipun, Tuhan katakan pagi hari ini, yang engkau mengalami bangkrut, yang engkau mengalami keputusasaan karena bisnismu ancur-ancuran, pagi hari ini Tuhan katakan semua baik. Ayo kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Ya, semua baik, semua baik. Apa saja yang sedang kita alami pagi hari ini, hari-hari ini kita tidak bisa melihat mujizat dan sebagainya, Tuhan katakan pagi hari ini begitu jelas. Semua baik, semua baik, semua baik. Semua penderitaan yang kita alami hari-hari ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Akan ada begitu kedahsyatan tangan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Semua baik. Ayo angkat tangan sama-sama. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Horalarabaya shikaralaраbalarabalарaba. Saudara, terimalah urapan damai sejahtera itu turun. Oh, terima saudara. Terima urapan damai sejahtera sukacita mengalir atasmu. Oh, hatimu yang gelisah, kami katakan, jiwamu yang gelisah, saat ini aku lepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kegelisahan, segala ketakutan, dikubahkan setiap atmosfer itu menjadi sukacita ilahi, mengalir, dahsyat, dahsyat. Oh, ralarabaya shikaralaраbalарaba. Ini masa perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, habis saat teduh ini, begitu saya matikan, nyembah Tuhan ya.
Semua jangan langsung melakukan aktivitas. Nyembah Tuhan, sama-sama kita nyanyi lagu ini. Semua baik, semua baik. Atmosfer surga akan mengubahkan keluarga kita. Atmosfer surga akan mengubahkan sakit penyakitmu. Atmosfer surga akan menyembuhkan sakit mentalmu. Bahkan keadaan perekonomianmu akan diubahkan Tuhan. Oralarabaya sikaralaraba. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau hadir di rumah kami, Tuhan. Ada kuasa penyembahan, ada kuasa puji-pujian mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, open heaven terjadi. Open heaven terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat tanganmu saudara. Urapan, pujian, penyembahan turun atas kami semua pagi hari ini. Ada sukacita. Bahkan ada the dancing of the Lord. Ada tari-tarian di dalam Tuhan yang membuat kami bersukacita pagi hari ini. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Menghancurkan segala ketakutan, menghancurkan segala kekhawatiran. Bahkan engkau, Goralarabaya Sikaralaraba, engkau yang susah tidur selama bertahun-tahun, terimalah kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang sedang ikut live maupun yang nonton di YouTube akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang susah tidur selama bertahun-tahun, terima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Goralarabaya Sikaralaraba. Hatimu tenang dalam nama Yesus. Hatimu tenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk kita diurapi Tuhan. Segala pekerjaan kita diberkati Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, setiap tangan kami kanan dan kiri diberkati Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan atas perkenanan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sakitmu sembuh, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dahsyat. Jangan takut ya. Tuhan Yesus luar biasa bagi hidup kita. Selamat beraktivitas saudara. Habis ini sama-sama nyanyi semua baik, semua baik. Yang gak hafal liriknya buka di YouTube ya. Nyanyi pagi hari ini semua. Nyanyi semua baik, semua baik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya saudara. Program Saat Teduh, Komsel Breakthrough, pelayanan live di Instagram. Selama 1 pekan ini tidak ada, karena saya ada acara Everyone Asia di Sentul. Kita ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.